Oke, bertemu lagi dengan saya Fikri Alfarisi. Sekarang ini ada motor Lumba. Ini Lumba tapi di body hiu ini. Ini motornya dongkrok kurang lebih 1 bulan karena aku belum bisa manasin. Jadi motornya dongkrok. Sekarang mau aku panasin. Ternyata tadi tak selah gak bisa, gara-gara pasti kalau motor dongkrok itu ya, motor dongkrok gak pernah dipakai, awalnya normal terus disela gak bisa, pasti di ruang bakarnya, di askruknya sini, di dalam situ kemasukan oli. Kenapa kok bisa kemasukan oli? Karena olinya turun dari tabung ke pompa olsam. Nah, pompa olsamnya ini udah nggak sehat, jadi dia ngerembes ke sini, seret, masuk, akhirnya masuk di sini, bluk. Nah, kalau dia sudah penuh di ruang askruk ini, di ruang bakar ini, kalau dia sudah penuh, nanti pas disela, misal posisi ini pistonnya di atas ya, terus gerakan pertama dia turun itu nanti olinya bakal naik lewat transfer sama bilas, naik ke atas, terus naik lagi pistonnya. Nah, pas mau ke TMA, dia kan di sini ada kop ya, di sini ada head, terus itu kan ketutup busi ya. Dia berhubung oli itu kental, jadi dia mengganggu proses kompresi, akhirnya gak bisa disela. Bisa pun nanti berat banget, berat gitu. Nih tak kasih lihat, pasti nanti ada yang muncrat. Wow, itu kan. Nah, tuh kelihatan itu jemek itu. Nah, tadi nggak ada, sekarang jadi ada, soalnya disela. Nanti gini, kalau turun gini dia keluar lewat lubang knalpot. Nah, olinya masuk ke knalpot. Loh, kumpul lagi kan. Jadi tadi ini pas tak keluarin, tak selah, selahan pertama jeluk, enteng. Terus pas piston nyampe atas, ya kemungkinan di atas ya, tapi bener pas tak buka tadi posisinya seperti ini, nyampe atas. Tak buka kopnya, langsung ini drewes ini netes, langsung netes ini terus ini ke bawah. Jadi memang itu berisi oli, jadi selahannya berat. Terus tak buka kopnya, tak lepas businya. Sekarang ini mau tak lepas bloknya, mau tak tap aja daripada olinya dibuang, eman-eman. Banyak, setengah botol biasanya. Setengah botol kecil maksudnya. Misalkan motor kalian ya, misalkan motor kalian terjadi seperti ini, habis dongkrok kok nyalanya susah, tapi disela masih bisa misalkan, tapi disela semakin berat gitu ya, itu gampang, tinggal lepas jok businya, lepas businya ini, dilepas, terus kalian sela sampai olinya berkurang. Kalau sampai habis kan nggak mungkin ya, soalnya kalau udah sedikit, tinggal sedikit di sini tuh susah buat ke atas. Jadi disela terus aja sampai muncrat di sini. Nanti kalau muncrat lewat lubang busi biasanya olinya ke sini. Nah, nanti kan bisa dibersihkan ya, bisa disabun ya, bisa dicuci. Jadi disela aja sampai muncrat, sampai nanti selahannya enteng. Kalau selahannya udah enteng, baru dipasang lagi businya. Dipasang lagi businya, terus dinyalakan. Nanti efek sampingnya apa mas? Nanti efek sampingnya pasti
asapnya banyak banget pasti itu. Dan oli yang masuk ke sini, kalau di sela tadi kan ada yang keluar dari sini sama ada yang masuk ke knalpot. Nah, oli yang masuk sini biasanya kalau saking banyaknya itu bisa muncrat dari belakang situ loh, dari silencer ini loh. Nanti bisa muncrat lewat sini. Jadi diusahakan kalau nyalain motornya jangan di dalam rumah atau di tempat yang bersih. Cari aja tempat yang kotor sekalian, biar kalau olinya muncrat itu enggak mengotori area-area yang bersih. Tapi kalau aku ini mau tak bongkar aja. Nah, diambil aja olinya di dalam situ loh. Bersihkan sekalian ini blok-bloknya loh. Ya ampun, kasihan banget ini motor. Oke, sudah bisa menyala. Asapnya kembul, asapnya banyak. Biasanya kalau kondisi seperti ini, belayeran pertama, angkatan mesin pertama itu agak berat loh kan. CKT ini di belayer terus mati. Banyak ini asapnya. Oke guys, sudah selesai, ini sudah selesai dicuci, sudah lumayan ricik, gak ricik-ricik nemen rapopo. Pokoknya olinya udah rontok semuanya, udah kinclong. Tadi juga motornya habis tak pakai muter-muter juga, jadi oli yang numpuk di ruang bakar udah pada keluar. Sekarang jreng, mantap tuh, sudah bersih, asapnya udah bersih loh. Tadi asapnya banyak banget, soalnya di dalam situ masih menumpuk oli dan di knalpot juga menumpuk oli. Sekarang bersih, asap normal, nggak kayak tadi. Lalu solusinya gimana mas? Misal motorku mau tak biarin, mau tak parkir tok di rumah, nggak tak pakai, atau dipakai sebulan sekali, atau dipakai cuma kopdar, atau ya jangan sampai ya, misal habis crash atau habis kena musibah apa gitu, terus nggak sempet nyalakan motor dan akhirnya motornya dongkrok. Kalau masih bisa gerak, kalau masih bisa aktivitas sih, kalau bisa dipanasin ya. Tapi kalau nggak sempat manasin, mending tabung oli sampingnya dikosongin. Itu yang utama, tabung olinya dikosongin. Jadi setelah tabung kosong, itu nanti yang akan turun ke apa? Yang akan turun ke ruang bakar itu cuma oli dari sisa tabung ke pompa oli. Nah, yang masuk nanti cuma itu. Bisa juga pakai keran bensin otomatis. Keran bensin otomatis itu punya Yamaha biasanya. Punya Yamaha. Tapi harus bisa modifikasi lagi. Harus ada vakumnya. Terus masuk ke tabung sama ke pompa Olsam.
Tapi kelemahannya kalau pakai keran bensin otomatis itu namanya oli ya. Oli itu perasaan kalau semakin lama itu semakin mengental. Berarti apa? Jelly. Jadi keran bensinnya di dalamnya itu jelly, pliket-pliket gitu. Terus nanti akhirnya tersumbat lama-kelamaan, tapi nggak langsung. Itu kelemahannya kalau pakai keran bensin otomatis. Bisa juga pakai keran yang manual. Nah, kalau pakai keran yang manual itu, misal motor mau dongkrok lama, tinggal ditutup. Nah, itu juga praktis. Ya, begitu solusinya. Kalau motor mau dongkrok ya, tapi kalau masih dipakai harian sih gak masalah, gak apa-apa kalau masih dipakai harian. Jadi kenapa kok bisa oli samping itu turun dari tabung dan masuk ke mesin? Itu penyebabnya ada di pompa oli samping. Tidak lain-lain, cuma di pompa oli samping. Lalu bagaimana? Apakah bisa oli samping itu diservis? Ataukah bisa cuma diganti sil-sil aja? Ya, kalau seperti itu sih bisa. Tapi lihat yang ngerjain bisa apa enggak. Soalnya oli samping itu partnya kecil-kecil ya. Kemarin itu aku sempet meretelin nipel. Sebenarnya kalau oli samping turun itu penyakitnya cuma di nipel aja. Nipel itu dicopot. Cara nyopot nipelnya pakai tang betet, tang yang bisa ngunci itu, sama pemanas. Bisa dipanasin ke kompor atau pakai gas torch. Setelah nipelnya diambil, yang nyabang dua itu loh, satu ke manifold, satu ke crankcase. Itu dibersihkan per dan pelorannya. Kalau pernya sudah mati, itu dibuatkan per atau dicarikan substitusi per, gitu aja. Oke, sekian dulu. Next time lah tak buatin video itu. Soalnya lagi gak ada bahan pompa oli. Atau kalian yang mau kirim pompa olinya ke sini, tak bongkar no. Biaya kok curhat-curhat aja. Hai.